Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nur Hidayat dari Jakarta Global University akan mewawancarai seorang pakar automation di salah satu perusahaan di daerah Bekasi ini. Baik, eh, untuk menyingkat waktunya langsung aja kita bertanya kepada narasumbernya. Ya, baik, terima kasih atas kedatangannya. Saya Wahyu Nur Hidayat dari PT Nirama Utama. Saya di sini sebagai project engineer. Oke, untuk lebih lengkapnya, Anda itu sebagai apa di perusahaan ini dan apa saja yang Anda kerjakan? Uh, des Job desk saya itu sebagai improve mesin, modifikasi mesin, dan menjalankan tentang automation seperti pengolahan data dan macam-macam. Kalau boleh tahu awal karir Anda di dunia automation bagaimana sih? Dari PT apa ke PT apa dan bagaimana biar kami selaku fresh graduate bisa mengikuti jejak Anda. Baik, untuk masalah karir di dunia industri dulu ya. Sebelum di automation, saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta, bergerak di peleburan besi, manufaktur. Di situ saya banyak belajar tentang automation, seperti bagaimana caranya untuk dari yang manual ke semi auto, dari yang semi auto ke otomatis, dari otomatis ke full auto, dari full auto menjadi big data, pengumpulan data. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengumpulkan data-data dari, ya seperti kalau pada umumnya pada era-era tahun 90-an, 80-an, kita menggunakan data itu menggunakan hard copy seperti penulisan checklist, terus penulisan laporan faul-faul itu diperlukan, tapi hanya sebenarnya diperlukan hanya untuk cross check saja. Kita kalau di era automation ini kita sudah ada yang namanya big data, pengumpulan data-data seperti database untuk faul apa saja yang terjadi di bulan ini, minggu ini, hari ini, ataupun jam ini. Jadi data yang lebih valid, meminimalisir adanya miss data. Dalam dunia automation ini, apa yang harus kita ketahui dan kita pelajari, khususnya bagi para lulusan baru universitas, PTN atau PTS. Kalau untuk masalah apa saja yang perlu diketahui di dalam automation ini banyak. Ya, contohnya seperti kita harus mengerti cara kerja mesinnya atau sequence mesinnya, urutannya, dan apa-apa saja yang akan kita ambil dan apa saja yang kita akan harapkan dari mesin tersebut. Seperti contoh, ada conveyor dengan mode manual menggunakan kontaktor, kontrolnya menggunakan relay, dan itu menggunakan beberapa operator seperti operator packingnya, terus untuk operator untuk pengoperasian mesinnya, operator checkingnya. Nah, itu ada 3 operator. Nah, di sini kita dengan automation kita bisa meringkaskan dengan menggunakan hanya satu operator atau mungkin tanpa operator di dalam satu lane. Seperti untuk packingnya kita menggunakan conveyor dengan sistem robotik. Itu mengurangi cost, terlebih di dunia industri seperti ini. Cost itu sangat kita jaga. Baik, untuk masalah karir di dunia industri dulu ya. Sebelum di automation, saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta, bergerak di peleburan besi, manufaktur. Di situ saya banyak belajar tentang automation, seperti bagaimana caranya untuk
dari yang manual ke semi auto, dari yang semi auto ke otomatis, dari otomatis ke full auto, dari full auto menjadi big data, pengumpulan data. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengumpulkan data-data dari, ya seperti kalau pada umumnya pada era-era tahun 90-an, 80-an, kita menggunakan data itu menggunakan hard copy seperti penulisan checklist, terus penulisan laporan faul-faul itu diperlukan, tapi hanya sebenarnya diperlukan hanya untuk cross check saja. Kita kalau di era automation ini kita sudah ada yang namanya big data, pengumpulan data-data seperti database untuk faul apa saja yang terjadi di bulan ini, minggu ini, hari ini, ataupun jam ini. Jadi data yang lebih valid, meminimalisir adanya miss data. Baik, terima kasih waktunya pada Pak Wahyu karena sudah bersedia untuk diwawancarai tentang dunia automation ini. Mohon berikan beberapa kiat-kiat agar kita dapat menghadapi dunia automation ke depannya, terlebih ke dunia 5.0 yang disinyalir sudah banyak menggunakan robot atau operatornya menggunakan robot semua. Apakah kita harus tetap survive di dunia itu, atau bagaimana agar kita bisa bertahan eksistensinya untuk tidak digantikan oleh robot? Untuk kiat-kiat sepertinya hanya ada beberapa. Yang pertama itu jangan pernah menyerah, karena yang namanya teknologi itu ketika kita hanya berkedip beberapa detik saja, kita akan tertinggalan teknologi, karena teknologi itu perkembangannya terlebih di tahun 2015 ke atas ya, itu perkembangan sangat pesat. Seperti baru juga 4G, sekarang udah 5G. Seperti baru 4.0, sekarang udah 5.0. Seperti di Jepang, sekarang udah 5.0, mungkin di Indonesia akan menyusul. Nah, jadi jangan pernah patah semangat untuk belajar dan terus belajar. Jangan pernah merasa sudah mampu, dan jangan lupa berdoa. Baik, cukup sekian wawancara ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Wahyu dan tim yang telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.